Inilah video amatir saat ratusan warga pesisir Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Mereka beramai-ramai mengungsi setelah tersebar kabar surutnya air laut. Warga tambah panik saat menemukan sejumlah ikan kecil terdampar ke bibir pantai. Mereka kemudian mengevakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi yang telah dibuat sebelumnya. Peristiwa ini terjadi Rabu malam. Sejak maghrib warga menerima informasi surutnya air pantai. Fenomena alam ini ditafsirkan sebagai pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Terlebih beredar hasil riset dari ITB tentang potensi tsunami setinggi 12 meter di pesisir selatan Laut Jawa. Warga yang panik kemudian mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Setelah ditunggu beberapa saat, warga kemudian berangsur turun kembali ke rumah. Pihak Pemkab sendiri mengimbau warga tetap waspada dan tenang. Alat early warning system sudah dipasang di lokasi ini. Alat tersebut tidak mengeluarkan bunyi semalam karena memang tidak ada peringatan tsunami dari BMKG. Jalur evakuasi juga sudah disiapkan oleh petugas. Mengenai pendapat ITB yang terhadap pergeseran medan kemarin itu di Pantai Sine sekitar pukul 18 ya kira-kira, ya 18 sekian. Itu tanda-tanda alam itu banyak ikan laut pada lari keluar, loncat-loncat ke pesisir. Nah itu orang-orang berpendapat bahwa tanda-tanda alam mungkin dikaitkan juga pendapat di mass media tentang pergeseran megatros dari TP juga itu, sehingga orang-orang sama panik. Yang penting menyelamatkan dulu, lari dulu ke tempat ketinggian lah ini. Tapi setelah dinanti sampai beberapa saat kok tidak ada perubahan, ya tidak ada perubahan. Tetapi bagi mereka yang lansia, mereka tetap agak tinggal di atas sampai malam. Kemudian nah itu ketika tidak ada tanda-tanda lagi, sudah situasi kembali pada situasi yang normal lagi, maka warga masyarakat kembali lagi ke tempat hunian masing-masing. Upaya Pemkab sendiri Pak untuk mengantisipasi kejadian seperti iya, kita di mana kan kita sudah memasang sirine yang merupakan tanda-tanda gempa itu. Jadi nanti kalau ada gempa langsung. Kondisi masyarakat di pesisir selatan Pantai Sine kini sudah normal. Warga sudah turun dan kembali ke rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala munyawadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin menepati janji, yaitu membuat edisi terawangan khusus dari tanggal 12 Oktober hingga 30 November 2020. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel saya ucapkan terima kasih. Saya berharap teman-teman grup Facebook Lorong Waktu khususnya sudah mempelajari di dalam surat Maryam. Karena di dalamnya buat saya pribadi ada beberapa kisi-kisi ataupun nasihat dan juga peringatan buat kita semua, khususnya yang kita tunggu-tunggu itu bencana besar, yaitu tsunami. Hari ini saya akan membacakan beberapa poin dari surat Maryam. Salah satunya yaitu surat Maryam ayat 16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran saat ia menjauhkan diri dari keluarganya dan dari manusia ke suatu tempat yang berada di sebelah timur dari tempat tinggalnya. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu poin selanjutnya surat Maryam ayat 39. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Wahai Rasul, berilah peringatan kepada orang-orang yang zalim tentang suatu hari tak kala mereka menyesal atas kelalaian mereka terhadap hak Allah dan hak mereka sendiri. Sementara pada saat itu perkara mereka telah diputuskan dan sudah menerima balasan. Sesungguhnya mereka di dunia telah lalai dengan hari itu karena mereka tidak percaya akan hari kebangkitan dan pembalasan. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu poin selanjutnya surat Maryam ayat 40. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah lah yang mewariskan alam dengan segala seisi ini, dan perhitungan untuk mereka ada pada Allah. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu poin selanjutnya surat Maryam ayat 41. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Wahai Rasul, ceritakanlah kepada manusia kisah Ibrahim yang terdapat dalam Al-Quran. Ibrahim sungguh orang yang sangat benar perkataan dan perbuatannya, dan seorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu saya bacakan lagi surat Maryam ayat 42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ingatlah ketika Ibrahim berkata dengan lemah lembut kepada bapaknya, wahai bapak, mengapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat mendengar dan melihat, juga tidak dapat mendatangkan kebaikan untukmu, dan tidak dapat menolak kejahatan dari dirimu? Tafsir Quraisy Shihab. Lalu saya bacakan lagi poin selanjutnya surat Maryam ayat 43. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagiaan ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak kamu peroleh. Juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, ikutilah aku dan berimanlah kepada apa yang aku serukan kepadamu. Niscaya aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus, yang membawa kepada kebenaran dan kebahagiaan. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu saya bacakan kembali surat Maryam ayat 44. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah seton. Sesungguhnya seton itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapak, janganlah engkau menaati setan untuk menyembah berhala seperti yang diajak kepadamu. Sesungguhnya setan itu selalu mendurhakai Allah dan menentang perintahnya. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu ayat 45. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan.
Wahai Bapa, sesungguhnya aku khawatir jika kamu terus berada dalam kekufuran. Kamu akan ditimpa azab yang sangat pedih dari Allah sehingga menjadi teman setan yang sangat menolong di dalam neraka. Tafsir Quraish Shihab. Surat Maryam ayat 46. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan Tuhanku? Hai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Dengan sikap ingkar bapaknya berkata dan mengancam Ibrahim, wahai Ibrahim, mengapa kamu berpaling dari Tuhan-Tuhanku dan mengajakku untuk menyembah Tuhanmu? Jika kamu tidak berhenti mencela Tuhanku, akan aku lempari kamu dengan bebatuan. Berhati-hatilah kamu terhadapku, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama sampai reda amarku kepadamu. Tafsir Quraish Shihab. Lalu poin selanjutnya surat Maryam ayat 47. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ibrahim bersikap lemah lembut terhadap bapaknya. Lalu mengucapkan salam perpisahan seraya berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Dan aku akan memohon kepada Tuhanku agar engkau mendapatkan petunjuk dan ampunan. Sesungguhnya Tuhanku selalu menyayangiku dan berada di dekatku. Tafsir Quraish Shihab. Lalu poin selanjutnya surat Maryam ayat 48. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Kini tibalah saatnya aku meninggalkan kalian semua dan menjauhi apa yang kalian sembah selain Allah. Aku akan menyembah Tuhanku semata dengan harapan dia akan menerima ketaatanku dan tidak menyia-nyiakan harapanku. Tafsir Quraish Shihab. Surat Maryam ayat 51. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Wahai Muhammad, ceritakan pula kepada mereka kisah Musa yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang tulus jiwa, hati, dan jasmani kepada Allah. Dan ia telah dipilih sebagai Nabi dan Rasul. Tafsir Quraish Shihab. Selanjutnya poin ayat 55. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembayang dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang mendapat tempat yang mulia berupa keridhaan Tuhannya. Tafsir Quraish Shihab. Lalu di surat Maryam ayat 58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam. Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Orang-orang yang kami berikan berbagai kenikmatan dunia dan akhirat yang telah disebutkan tadi, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan keturunan orang-orang yang telah diselamatkan melalui Batrah, Nuh, keturunan Ibrahim seperti Ismail, keturunan Yakub seperti nabi-nabi Bani Israel, dan orang-orang yang kami beri petunjuk kepada kebenaran dan kami pilih untuk meninggikan kalimat Allah adalah orang-orang apabila mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, mereka segera sujud dan tunduk kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Tafsir Quraish Shihab. Lalu poin selanjutnya surat Maryam ayat 60. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Tetapi mereka yang segera bertobat, beriman dan beramal saleh, sesungguhnya Allah akan menerima pertobatan mereka. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dan pahala mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Tafsir Quraish Shihab. Surat Maryam ayat 65. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia. Dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya
apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Allah adalah pencipta yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dialah yang mengatur keduanya dan hanya Dia yang patut disembah. Maka sembahlah Dia, wahai manusia, dan sabarlah dalam beribadah kepadanya dengan penuh ketenangan. Tidak ada selain Dia yang patut sembah atau diberi nama dengan salah satu nama-nama yang dimilikinya. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu saya bacakan kembali surat Maryam ayat 69. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian dari tiap-tiap golongan akan ditarik seseorang di antara mereka yang paling durhaka dan sombong kepada Allah. Lalu ia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam siksa yang pedih sebelum yang lain. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu ayat 70. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Kami lebih mengetahui siapa yang paling berhak masuk neraka dan merasakan kobaran apinya lebih dahulu sebelum mereka. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kalian semua tanpa terkecuali pasti akan mendatanginya. Orang-orang mukmin hanya akan melihat dan melewati. Sementara orang-orang kafir akan masuk ke dalam. Semua itu pada akan terjadi sesuai dengan ketetapan Allah. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu surat Maryam ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kemudian kami benar-benar akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang bertakwa sehingga mereka selamat dari neraka jahanam. Sedangkan orang-orang yang menzalimi diri mereka akan kami biarkan berlutut kaki di dalam neraka jahanam sebagai siksa bagi mereka. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu ayat 73, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik di tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Semasa hidup di dunia, jika ayat-ayat Allah yang jelas petunjuknya dibacakan kepada orang-orang kafir, mereka menentangnya dengan membanggakan harta dan kelompok. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, nasib kalian tidaklah sama dengan nasib kami. Di dunia, kedudukan kami lebih baik daripada kedudukan kalian. Demikian juga kedudukan kami di akhirat yang kalian yakini itu. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu ayat 74, berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Hendaknya orang-orang kafir itu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah karena ingkar kepadanya. Padahal ketika di dunia, umat-umat itu lebih baik kedudukannya, lebih baik hartanya, dan lebih gagah dalam pandangan mata ketimbang mereka. Allah telah membinasakan mereka karena kekufuran. Jejak mereka itu sebenarnya dapat dijadikan sebagai nasihat bagi setiap orang yang ingin menjadikan pelajaran. Tafsir Quraisy Shihab. Di sini sudah banyak rambu-rambu ya, kalau menurut saya pribadi. Surat Maryam ayat 75. Katakanlah, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Wahai Rasul, katakanlah kepada mereka, barang siapa berada dalam kesesatan dan kekufuran, maka Allah akan menangguhkan dan memanjangkan umurnya, sehingga ia bertambah zalim dan sesat. Orang-orang kafir itu akan selalu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, di antara dua golongan mukmin dan kafir, siapakah yang lebih baik kedudukan dan tempat pertemuannya?
Hingga ketika mereka menyaksikan apa yang dijanjikan kepada mereka, ada kalanya dalam bentuk penyiksaan orang-orang muslim di dunia terhadap mereka dengan pembunuhan dan penawanan, atau dalam keadaan terhina di akhirat. Saat itulah mereka baru menyadari bahwa mereka lah yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolong mereka. Tafsir Quraisy Shihab. Jadi poinnya dari sini aja sudah terlihat jelas. Barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo. Berarti memperpanjang masa kejoliman dia, masa kekafiran dia. Tetapi setelah perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan di dunia, mereka sendiri akan menyaksikan fenomena-fenomena azab, salah satunya tsunami. Lalu saya lanjutkan surat Maryam ayat 76. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan dan lebih baik kesudahannya. Adapun orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, ketika mendengar ayat-ayat itu, mereka langsung menerimanya. Dengan begitu Allah menambah petunjuknya kepada mereka untuk berbuat baik. Amalan-amalan saleh itu lebih baik dari lebih kekal pahalanya di sisi Allah. Tafsir Quraisy Shihab. Jadi sebelum waktu tiba tsunami datang, alangkah baiknya kita itu bertobat, salah satunya. Setelah bertobat, jangan lupa berzikir, istighfar. Ngakui semua kesalahan-kesalahan yang selama ini dia perbuat. Jangan sampai penyesalan datangnya belakangan. Kalau datangnya depanan, itu namanya pendaftaran. Lalu saya lanjutkan kembali surat Maryam ayat 78. Adakah ia melihat yang gaib? Atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Apakah orang kafir itu dapat melihat yang gaib sehingga ia memberi kabar dengan benar? Atau ia telah membuat perjanjian dengan Allah sehingga sangat berpengharapan? Tafsir Quraisy Shihab. Ini 2 poin. Apakah orang kafir itu bisa melihat gaib? Gaib itu kalau menurut saya pribadi bukan hanya dimensi makhluk astral aja, melainkan dimensi masa lalu dan masa depan pun termasuk gaib, kalau menurut saya pribadi. Lalu saya lanjut lagi surat Maryam ayat 79. Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang ajab untuknya. Hendak ia menyudahi kebohongan yang dibuatnya, sebab kami akan memperhitungkan kebohongannya itu, siksa yang akan menimpa diperpanjang sampai batas yang tak dapat diperkirakan. Tafsir Quraisy Shihab. Hukum sebab akibat. Siapa yang berbuat hal-hal keburukan saat ini akan diminta pertanggungjawaban di masa depan nanti. Jangan dikira Allah itu diam. Sebetulnya Allah itu yang tertera di dalam surat Ar-Rahman ya. Di surat ini apa namanya? Surat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kasih. Berarti kan inti poinnya tidak memandang bulu pada siapa yang Allah kasih, baik orang baik ataupun orang jahat. Allah kasih, tetapi ingat satu hal, Maha Penyayang. Itu yang perlu digarisbawahi. Lalu saya lanjutkan surat Maryam ayat 81. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Orang-orang kafir itu telah menjadikan banyak Tuhan selain Allah.
untuk disembah dengan harapan Tuhan itu dapat memberi syafaat kepada mereka di akhir kelak. Tafsir Quraisy Shihab. Banyak pengalaman hidup saya pribadi ya. Salah satunya ziarah. Banyak orang meminta sesuatu di dekat makam, baik dari martabat, kerejekian, jodoh, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah makam itu akan mengabuli permintaan mereka? Tidak. Yang mengabuli itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ saja niatan ziarahnya sudah salah. Padahal niatan ziarah itu untuk mendoakan si mayit, bukan meminta sesuatu hal keinginan pribadi. Lalu saya lanjutkan surat Maryam ayat 84. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena mereka sesungguhnya kami akan menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Wahai Rasul, janganlah kekufuran mereka membuat hatimu susah, dan janganlah pula tergesa-gesa meminta siksaan untuk mereka. Sesungguhnya mereka dibiarkan di dunia sampai batas waktu tertentu, dan akan dihitung amal perbuatan dan dosa-dosa mereka untuk dihisap di akhir kelak. Tafsir Quraisy Shihab. Jadi saya sarankan kembali, termasuk saya pribadi ya, nasihat ini. Jangan pernah meminta sesuatu hal yang masih jauh, termasuk tsunami, didatangkan lebih cepat. Jadi biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan mereka ajab sesuai perbuatan mereka selama hidup di dunia. Lalu saya lanjutkan surat Maryam ayat 90. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah serta gunung-gunung terbelah serta gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Tafsir Quraisy Shihab. Lalu saya lanjutkan surat Maryam ayat 97. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Kami telah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira berupa perkenan dan nikmat Allah kepada orang yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga agar kamu memberi peringatan berupa murka Allah dan siksanya kepada orang yang ingkar dan membangkang. Tafsir Quraisy Shihab. Maka dari itu saya sarankan yang tadi saya jelaskan di beberapa poin tersebut, di surat Maryam khususnya, di dalamnya terdapat peringatan ataupun rambu-rambu untuk orang-orang yang bertakwa dan juga untuk orang-orang yang ingkar ataupun pembangkang. Lalu saya lanjutkan di surat Maryam ayat 98. Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Wahai Rasul, janganlah kedurhakaan mereka kepadamu itu membuat bersedih. Sesungguhnya Allah telah menghancurkan banyak umat dan generasi terdahulu. Karena kekufuran mereka semua telah binasa sehingga tak seorang pun dari mereka yang dapat kamu lihat dan kamu dengar suaranya. Tafsir Quraisy Shihab. Dari ayat ini aja sudah jelas total ya. Mungkin kalau bagi mereka, orang-orang terdahulu atau kisah-kisah para nabi dianggap cerita dongeng dan tidak akan terjadi di tahun ini atau di masa-masa kehidupan ini. Sebetulnya dari cerita-cerita para nabi itu banyak hidayah yang kita dapat petik, hikmah-hikmah di dalamnya. Tapi kalau membuat mereka semua yang kafir khususnya, yang ingkar kepada Allah,
mereka berpendapat bahwa semua kisah-kisah orang terdahulu, termasuk kisah para nabi, itu hanya cerita dongeng. Lalu ada surat tambahan, yaitu surat Al-Ankabut ayat 4 dan ayat 40. Di surat Al-Ankabut ayat 4, artinya, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab? Kami amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Apakah orang-orang yang menyekutukan Allah, berarti mengingkari atau pembangkang, atau ini khusus buat orang-orang kafir ya, atau orang-orang yang pembangkang, yang ingkar kepada Tuhannya khususnya. Menyekutukan Allah dan mendurhakainya itu mengira akan dapat mendahului kami dalam usaha mereka untuk lari dari azab dan hukuman kami. Alangkah buruknya ketentuan mereka ini. Tafsir Quraisy Shihab. Tinggal tunggu jam tayangnya aja untuk mereka semua yang hobi membangkang ayat-ayat suci Al-Quran dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira mereka itu setelah berbuat kejahatan sekecil apapun, mau menyembunyikan apapun, mereka itu tak luput atau terhindar dari azab. Suatu saat nanti mereka akan kebentur oleh perbuatan mereka diri sendiri. Tinggal tunggu jam tayangnya saja. Lalu di surat Al-Ankabut ayat 40, artinya, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-sekali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka setiap umat yang mendustakan rasul-rasul mereka dimusnahkan oleh Allah karena kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Sebagian dari umat-umat ini dihancurkan dengan angin kencang yang menghujani mereka dengan bebatuan. Sebagian mereka lainnya dengar dengan suara keras yang menggelegar atau memusnahkan. Sebagian lainnya dibenamkan dalam bumi dan sebagian yang lain ditenggelamkan di laut. Azab ini bukanlah karena kezaliman Allah terhadap mereka, tetapi karena kekufuran dan perbuatan dosa mereka. Tafsir Quraisy Shihab. Ingat beberapa poin satu hal. Dari tanggal 12 Oktober hingga memasuki bulan November, ada beberapa kisah musibah yang tertera di surat Al-Ankabut ayat 40. Yaitu 1. Sebagian dari umat-umat ini dihancurkan dengan angin kencang yang menghujani mereka dengan bebatuan. Berarti ada angin besar. Angin besar membawa puing-puing di sekitarnya dan menimpa mereka. 1. Yang kedua, sebagian lainnya dengan suara keras yang menggelegar dan memusnahkan. Berarti hujan plus petir. Petir menyambar sesuatu, sehingga mereka menutup kuping ataupun takut mendengarkan suara petir. Sebagian lainnya dibenamkan dalam bumi, yaitu longsor. Lalu selanjutnya, dan sebagian yang lain ditenggelamkan di dalam laut. Nah, ini nih yang dikatakan tsunami, ditenggelamkan di dalam laut. Tapi kalau buat teman-teman semua, nggak usah khawatir. Kalau untuk tsunami, untuk saat ini, dari Oktober, November, Desember,
tsunami belum ada di Indonesia, melainkan akan muncul di tahun 2021. Yang saya ceritakan tadi dari surat Maryam, banyak kisah-kisah, kisi-kisi, ataupun peringatan, dan bahkan nasihat. Kisi-kisinya itu, mungkin kalau teman-teman nyimak ya dari awal, di dalamnya ada kisi-kisi tentang lokasi ataupun wilayah yang akan terjadi tsunami. Jadi harus benar-benar teliti membacanya dengan hati yang bersih. Insya Allah, bila mana saya mempunyai rambu-rambu ataupun mempunyai peringatan kembali mengenai tsunami, saya akan kabarkan di grup Facebook Lorong Waktu ataupun di channel. Jadi ingat tuh poin beberapa hal. Dari tanggal 12 Oktober hingga bulan November ada bencana longsor. Itu yang pertama. Yang kedua, angin besar yang membawa puing-puing yang membawa puing-puing yang akan terkena dampak ke mereka. Lalu hujan besar menggulugur. Hujan besar plus petir. Lalu juga di bulan-bulan November pun ada sebuah peringatan, yaitu guncangan besar yang menimbulkan alarm tsunami berbunyi. Tetapi gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami, hanya saja alarm tsunami aja yang berbunyi. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau teman-teman ingin lebih tahu ataupun lebih ingin tahu lokasi di mana letak tsunami-nya, silakan tadi saya bacakan tuh surat-suratnya tuh, surat Maryam khususnya. Di dalamnya sudah terdapat kisi-kisi lokasi wilayahnya yang akan tertimpa musibah tsunami. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ulangin kembali. Dari tanggal 12 Oktober hingga memasuki bulan November, harap lebih hati-hati lagi. Ada musibah yang akan datang menghampiri. 1. Angin besar. Yang kedua, hujan besar plus angin, hujan besar plus petir, itu yang akan berdampak banjir. Yang ketiga, longsor. Astagfirullahaladzim. Terus selanjutnya, yang keempat, saya lihat sih ada bendungan. Kalau bobot bendungan ini gak bisa menahan beban ya, beban air, itu akan banjir. Jadi teman-teman harap lebih waspada lagi. Dan jangan lupa selalu berzikir istighfar, disertai salat sunnah taubat nasuha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya penafsiran saya pribadi saja. Mau percaya silakan, tidak pun nggak masalah. Karena poin saya pribadi hanya memberikan pesan buat kita semua, termasuk buat saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.